Baik, selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Bapak sayangi dan cintai. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang pembuayan zat. Ya, jadi diperhatikan baik-baik. Oke, yang pertama kita harus mengetahui bahwa pembuayan zat itu apa? Ya, pembuayan zat itu adalah bertambahnya ukuran satu zat. Jadi kita garis bawahi di sini ukuran dari satu zat itu akan bertambah. Ya, jadi pembuayan ini akan dipengaruhi oleh 3 faktor atau pertambahan ukuran ini akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya. Yang pertama, faktor yang pertama adalah ukuran awalnya. Ukuran awalnya, kemudian yang kedua adalah kenaikan suhunya atau perubahan suhunya tepatnya. Ukuran awalnya tadi sebelum dia dipanaskan bendanya. Kemudian jenis zatnya, nanti jenis zat ini akan ditentukan oleh koefisien jenis zatnya sendiri. Jadi berbeda zat maka akan berbeda pertambahan panjang atau pertambahan ukuran yang dihasilkan ketika benda tersebut dipanaskan. Jadi dinamakan nanti koefisien muai. Ya, itu akan menentukan jenis zatnya. Jadi ada zat yang cepat memuai, ada zat yang lama memuai. Oke, berikutnya ya ini adalah bagan alir dari konsep ya ringkasan dari pemuaian zat itu. Nanti pemuaian zat berdasarkan zatnya sendiri dibagi 3, ada pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat nanti akan dibagi dengan pemuaian 1 dimensi yaitu panjang, pemuaian 2 dimensi luas, dan pemuaian 3 dimensi yaitu adalah volume. Jadi kalau panjang nanti yang bertambah ya ukurannya ketika dipanaskan. Kalau namanya pemuaian luas, maka yang bertambah nanti ketika dipanaskan itu adalah ukuran panjang dan lebarnya. Sedangkan kalau ada volume, berarti yang bertambah ukurannya ketika benda itu dipanaskan adalah panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Nah, sedangkan pada pemuaian zat cair disebut juga sebagai pemuaian volume, begitu juga dengan pemuaian gas disebut sebagai pemuaian volume. Ya, sama-sama pemuaian volume yang untuk zat cair dan gas. Oke, pertama sekali kita fokus kepada pemuaian panjang. Ya, kalau namanya pemuaian panjang, otomatis ukuran panjang yang bertambah ketika benda itu dipanaskan atau ketika benda itu dipanaskan ya nama lainnya adalah menerima kalor seperti itu. Jadi kalau dia menerima kalor ya dia pasti dipanaskan. Maka kalau pemuaian panjang yang ditambah itu adalah panjang. Jadi pemuaian panjang nanti dipengaruhi oleh panjang awal bendanya L0. Ingat ini adalah L0. Jadi kenapa dikasih L? Karena sini kita fokus kepada kata panjang. Panjang itu bahasa Inggrisnya long. Jadi diambil simbol long itu adalah huruf depannya L. Nah, kemudian perubahan suhu, ingat pembuatannya jangan T kecil ya, harus T besar. Kalau T kecil nanti dia time, waktu. Maka dia harus memakai T yang besar. Karena suhu itu dalam bahasa Inggrisnya adalah temperatur. Ya. Delta ini sebenarnya hanya menyimbolkan perubahan. Jadi kalau ada matematika maupun fisika, kalian temui simbol delta ini, sebenarnya simpelnya ini menyatakan perubahan, ada yang berubah seperti itu. Contohnya dari angka 5 ke angka 10, berapa perubahannya? Ya, cari selisihnya, 10 kurang 5, ya 5, itu adalah deltanya, perubahannya sebesar 5. Nah, kemudian nanti yang poin ketiga ada koefisien muai panjangnya. Nanti koefisien muai panjang itu disimbolkan dengan alfa. Ini simbol dari alfa, ingat ya. Jangan salah untuk membuat simbol alfanya. Kalian harus belajar cara menulis lambang-lambang atau simbol dari alfa ini. Alat ukur panjang ya untuk alat ukur pemuaian panjang itu ya itu pertama kali ditemukan oleh Munch-Henrock ya. Munch-Henrock yang pertama sekali menemukan dengan alat seperti ini. Ya. Jadi dia mengamati pemuaian panjang itu dengan alat seperti ini. Oke, berikutnya yang diamati oleh si Munch-Henrock itu adalah pertama ada kawat dengan panjang awal. Jadi L0 itu panjang awalnya. Ini adalah keadaan awal sebelum dipanaskan. Nah, kemudian setelah logam ini ya, atau besi ini kita panaskan, maka akan terjadi seperti ini. Kita amati ya seperti tadi konsepnya, definisinya apa? Ketika besi ini kita panaskan, dia akan bertambah panjang. Dia akan memuai ya, dengan kata lain. Maka bertambahnya seperti ini dia. Nah, dari L0 sampai ke L ini terjadi pertambahan panjang. Pertambahan panjangnya itu adalah tadi Bapak katakan sebesar delta L. Ya, inilah pertambahan panjang, inilah perubahan panjang.
diukur dari pertambahan panjang. Tahu ya pertambahan panjangnya segini. Inilah delta L-nya. Jadi kalau tambahan panjangnya 5 cm, ya udah delta L-nya 5 cm. Seperti itu. Ini rumus yang harus kalian kuasai untuk pertemuan kali ini. Ya, rumus yang harus kalian kuasai. Hafalkan ini nak. Karena ini dasarnya kita nanti untuk mengerjakan soal-soal latihan. Ya, pertama hafalkan dulu rumus ini. Ya, kuasai dulu rumus ini. Jadi secara matematis pertambahan panjang itu rumusnya itu seperti ini. Jadi tadi alfa itu adalah koefisiennya, bisa diketahui dalam soal. Kemudian L0 itu dari panjang awal, sedangkan delta T itu adalah perubahan suhunya. Jadi rumus delta L atau pertambahan panjangnya atau perubahan panjangnya sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Ingat ini, hafal dulu. Ya, kemudian bisa kita mengerjakan soal-soal. Nah, satuan-satuannya di sini lengkap. Delta L harus dalam satuan meter. Kemudian koefisien muai panjang bisa kamu pakai derajat Celcius, bisa kamu pakai Kelvin. Jadi nanti sama saja, nggak ada perbedaan. Kemudian nanti panjang awalnya M, ya panjang awalnya itu harus dalam M. M itu apa? M itu adalah meter. Kemudian perubahan suhunya bisa juga kamu pakai nanti derajat Celcius, bisa juga kamu pakai Kelvin. Jadi beda satuan ini dengan satuan ini ada perbedaannya. Kalau dalam perubahan suhu dia delta derajat Celcius. Dia derajat Celcius atau Kelvin. Sedangkan nanti untuk alfanya atau koefisien muai panjangnya nanti ada kata di sini simbol per matematikanya, simbol matematika per. Jadi simbol dari koefisien itu adalah per derajat Celcius atau per Kelvin. Ya, supaya dipahami. Oke, ini adalah rumus yang berikutnya harus kalian kuasai. Persamaan keduanya bahwa sebenarnya L itu adalah L0 panjang mula-mulanya ditambah dengan pertambahan panjang atau delta L. Kemudian ada rumus berikutnya, L itu sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali T. Jadi ada 3 persamaan yang harus kalian hafal untuk pemuaian panjang. Hafalkan dulu. Ya. Pertama, hafalkan dulu, supaya dapat kita lebih mudah untuk mengerjakan soal latihan. Kemudian, pemuaian luas. Ya, kalau kita perhatikan ini adalah pemuaian luas yang terjadi pada plat. Jadi bertambah panjang dan bertambah lebar. Jadi di sini ada panjang, sedangkan di sini ada lebar. Panjang disimbolkan dengan P, lebar disimbolkan dengan L. Nanti setelah dipanaskan, plat ini akan bertambah luasnya, baik bertambah lebarnya, delta L, ke atas ataupun ke bawah delta L-nya. Kemudian bertambah panjangnya, ke kanan delta P, ke kiri delta P. Jadi delta P ini adalah pertambahan panjangnya, sedangkan delta L adalah pertambahan lebarnya. Ya, seperti kita ketahui kan, luas itu kan panjang dikali lebar. Ada panjangnya, ada lebarnya. Berarti kalau panjang dan lebarnya bertambah setelah dipanaskan, maka dikatakanlah dia memuai secara kita amati untuk ukuran luasnya. Karena panjang dan lebar itu tercakup di dalam luas. Untuk rumus seperti ini, rumus sama saja dengan rumus pengukuran panjang. Mungkin perbedaannya adalah, kalau panjang tadi kita pakai simbolnya delta L ya, karena dia long. Kalau luas kita pakai delta A, karena bahasa Inggris dari luas itu adalah area. Makanya kita simbolkan dengan delta A. Kemudian untuk koefisien muai panjang tadi kita pakai alfa. Untuk koefisien muai luas kita pakai beta. Itu perbedaannya. Kalau untuk muai panjang tadi kita pakai dia L0 untuk data panjang awal. Sedangkan untuk data pemuaian luas, untuk luas awal kita pakai A0 ya. Delta T-nya sama saja, nggak ada perbedaan. Nah, untuk satuan juga berbeda. Kalau tadi semua satuan kita pakai panjang itu satuan meter, kalau luas ya harus diperhatikan, kalau luas harus dalam meter kuadrat ya. Baik dia luas awalnya maupun nanti bertambahan luasnya. Untuk koefisien muai luasnya sama saja satuannya dengan yang tadi kalau kita bandingkan per derajat Celcius atau per Kelvin. Nah, di sini terdapat hubungan antara beta dan alfa. Alfa itu tadi apa? Koefisien muai panjang, sedangkan beta itu koefisien muai luas. Jadi koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Inilah hubungan antara beta dan alfa. Ya. Oke, ini rumus kedua dan rumus ketiga ya, sama juga seperti penjelasan Bapak tadi. Silakan dihafalkan supaya dapat dengan mudah nanti kita menyelesaikan mengeksekusi soal-soal latihan yang berhubungan dengan hitungan angka-angkanya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang pemuaian panjang dan pemuaian luas, sekarang masuk satu tingkat lebih tinggi ke pemuaian volumenya. Nah, di pemuaian volume dirumuskan seperti ini. Ingat tadi di pemuaian volume itu yang bertambah adalah panjang, lebar, dan tingginya ya. Jadi ada 3
ukuran yang bertambah, ya, ukuran panjang, lebar, dan tingginya, maka dikatakan sebagai pemuaian volume. Ya. Pemuaian volume rumusnya sebenarnya sama saja dengan rumus-rumus yang sebelumnya, namun ada sedikit saja perbedaan. Dan si volume itu disimbolkan dengan V, maka nanti untuk pemuaian volume pakai delta V. Kalau untuk panjang kan delta L, kalau untuk luas delta A, kalau volume delta V karena volume. Rumusnya itu sama dengan V0 dikali dengan gamma, jadi membaca ini adalah gamma, ya. Ingat gamma dikali dengan delta T-nya. Nah, kalau tadi di pemuaian panjang kita pakai L0, pemuaian luas kita pakai A0, kalau dia pemuaian volume kita pakai V0. Nah, koefisien muainya, kalau koefisien muai panjang tadi kita pakai alfa, koefisien muai luas kita pakai beta, maka koefisien muai volume kita pakai gamma dikali dengan delta T. Untuk satuan berbeda ya, kalau tadi panjang kita pakai meter, luas kita pakai meter pangkat 2, volume kita pakai meter pangkat 3. Nah, jadi gamma ini adalah koefisien muai luas, satuan tetap sama. Nah, yang perlu kita amati adalah apa hubungan antara koefisien muai luas dengan koefisien muai panjang, ya, alfanya. Jadi gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Ingat, ini adalah hubungan antara gamma dan alfanya. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Nah, ini rumus kedua dan ketiga sama saja, dihafalkan. Ya. Itu pesan Bapak, dihafalkan dulu, nanti pindahkan ke catatan kemudian dihafalkan. Nah, pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari, apa saja contohnya. Jadi pemasangan sambungan rel kereta api yang benar itu dia harus memiliki celah. Seperti ini, ada celahnya. Jadi, kenapa harus ada celah? Karena nanti pada siang harinya, rel ini kan terbuat dari besi bahan dasarnya. Jadi dia akan nanti bertambah panjang ketika kena panas dari matahari. Dia akan memuai, dia akan bertambah panjang. Jadi kalau dia bertambah panjang, dia butuh ruang. Ya. Maka jarak antara besi satu dan besi yang lain pada rel itu harus dibuat jarak. Ya. Harus ada kekosongan. Supaya nanti ada ruang untuk besi ini untuk bertambah panjang. Kalau sempat besi ini tidak ada ruang untuk bertambah panjang atau besi ini dipasang ya rapat, tidak ada celah, maka nanti kejadiannya akan seperti pada gambar yang ada di kiri. Maka pada siang hari rel akan bengkok. Ya, kalau relnya sudah bengkok, otomatis ya akan terjadi kecelakaan, musibah kecelakaan kereta api. Bisa jadi kereta apinya keluar dari rel, seperti pada gambar ini, relnya bengkok. Ini karena konstruksi pemasangan dari relnya tidak ada celah, tidak ada ruang antar besi, gerbong, seperti itu. Jadi yang benar itu harus kita pasang. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari tentang pemuaian zat ini adalah kita jadi tahu, oh kalau untuk memasang rel kereta api ini harus ada jarak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan kita mempelajari pemuaian zat ini, kita bisa mengetahui bahwa untuk pemasangan kaca jendela atau pintu itu harus dibuat celah. Jadi pemasangan, karena ada jendela kaca, nah pemasangan jendela kaca itu harus dibuat ruang, baik di sebagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Karena nanti kalau seketika kaca tersebut memuai, kena pemanasan dari luar, kena panas matahari lah kita misalkan, maka nanti ya kaca tersebut akan semakin bertambah luasnya ya, karena kaca itu kan ada panjang ada lebarnya, jadi dikatakan terjadi pemuaian luas nanti pada kaca itu. Kalau pada rel tadi kan terjadi pemuaian panjang ya. Oke. Kemudian nanti untuk pembuatan jembatan yang terbuat dari besi atau logam, biasa jembatan yang kita perhatikan yang menghubungkan antara daratan satu daratan yang lain dipisahkan sama sungai. Ya, biasa lihat jembatan besi atau jembatan logam. Itu harus ada celahnya. Jadi kalau kalian berkendaraan nanti sering kalian perhatikan akan ada bagian jalan yang tidak rata atau jalan yang sedikit berlubang ketika kalian ingin melewati jembatan dan setelah melewati jembatannya. Jadi sebelum melewati jembatan atau memasuki jembatannya dan setelah keluar dari jembatannya, kalian akan amati, akan terasa di kendaraan tersebut ada sejenis gundukan atau lubang ya. Bisa jalan gundukan, bisa jadi dia lubang yang membuat
kendaraan kita bergerak ya tidak nyaman. Jadi lubang-lubang yang kita rasakan di kendaraan kita itu sebenarnya celah. Itu sebenarnya jarak ruang ya, ruang antara logamnya dibuat bercelah supaya kalau siang hari terjadi pemuaian oleh panas matahari, jembatannya bisa bertambah panjang, dia punya ruang. Kalau dia tidak punya ruang, maka nanti yang terjadi jembatannya bisa dipastikan akan putus atau jembatannya bisa patah. Oke, untuk kawat telepon yang tahu ya kawat PLN ya, kawat listrik yang ada di pinggir jalan yang biasa kita perhatikan kabel-kabel PLN itu harus dipasang kendor pada siang hari karena dikhawatirkan kalau pada malam harinya jadi siang hari harus dipasang kendor karena pada malam harinya kan tidak terjadi pemuaian lagi, nanti otomatis kabel akan bertambah pendek. Jadi kalau kabel itu bertambah panjang atau makin besar lengkungannya itu kita perhatikan pada siang hari. Tapi kalau pada malam hari nanti coba kalian perhatikan kabel-kabel tersebut nanti akan semakin menegang. Ya. Jadi seolah-olah panjang antara kabel itu akan semakin memendek satu sama lain. Jadi pada siang harinya ada baiknya dia dipasang kendor pemasangannya supaya malam hari ketika kawat itu kembali menegang atau menjadi semakin pendek, maka kawatnya tidak akan putus. Ya, itu syaratnya kawat listrik itu harus dipasang kendor pada siang hari. Baik, untuk pemuaian zat cair dan pemuaian gas akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan ya. Semangat.